Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari RSOP Ciamis akan menyelenggarakan acara berupa sharing kronologis untuk puskesmas, sadananya, dan teman-teman rekan sejawat lainnya. Pertama, perkenalkan, saya Dr. Rifki, Dr. IGD RSOP Ciamis, selaku moderator acara kali ini. Untuk acara sekarang, kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Kebetulan untuk tanggal 18 April nanti akan ada hari diabetes nasional yang bertepatan pada bulan puasa, sehingga kita akan membahas tentang diabetes mellitus pada bulan Ramadan. Untuk pembicara hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis kita, dokter penyakit dalam, Dr. Ardan Miras, SPPD. Assalamualaikum dok, sehat dok, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Rifki. Alhamdulillah baik dok. Dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah dok. Puasanya lancar? Masih aman dok. Alhamdulillah. Belum. Gimana dok sekarang, capek nggak dok bulan puasa sambil praktek-praktek ini dok? Insya Allah enggak dok. Aman ya dok? Ya. Baik dok, ini kan kita masih dalam momen Hari Diabetes Nasional dan juga bertepatan dengan bulan Ramadan. Mau minta sharingnya dok untuk tips, trik atau apa saja yang harus diketahui berkaitan dengan diabetes dan bulan Ramadan dok. Ya, baik Dokter Rifki, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dalam momen Hari Diabetes Nasional ini, alangkah baiknya kita isi dengan edukasi bagi penderita diabetes. Dan sebetulnya bukan hanya penderita diabetes nantinya, tapi pada masyarakat secara umumnya. Karena memang untuk diabetes sendiri, penanganan pertama, pilar penanganan diabetes pertama adalah edukasi. Nah, setelah itu baru diet, baru exercise, baru pengobatan, kontrol gitu ya, teratur. Jadi ini adalah salah satu bentuk, mudah-mudahan jadi usaha kita untuk mengedukasi masyarakat. Oke, mungkin saya langsung aja ya Dokter Fikri ya. Siap dok. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan langsung saja. Jadi apa sih yang terjadi pada saat kita berpuasa? Jadi di bulan Ramadan ini merupakan suatu konsekuensi terdapat perubahan pola makan, pola minum, pola tidur, atau irama sirkadian, sehingga penderita diabetes harus kuat menahan lapar selama 14 jam dari sahur sampai dengan iftar berbuka, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, dan juga tidak minum obat. Nah, perubahan pola makannya itu cuma diberikan secara umum dua waktu garis besar, yaitu pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Nah, keadaan-keadaan ini tentunya akan memberikan dampak. Jadi beberapa pasien diabetes ada yang mampu puasa dengan baik, bahkan beberapa pasien diabetes ada yang memiliki komplikasi karena puasanya, seperti gulanya terlalu rendah, atau yang kita sebut dengan hipoglikemi, atau gulanya terlalu tinggi, hiperglikemi, sampai bisa berakibat kepada ketoasidosis. Bahkan beberapa pasien ada yang mereka berakibat pada kematian. Nah, itu yang harus dipersiapkan, jangan sampai terjadi komplikasi karena berpuasa. Nah, kemudian di samping itu, apa yang terjadi pada tubuh kita saat berpuasa adalah terjadinya peningkatan kekantalan cairan tubuh. Jadi karena asupan cairan ini berkurang, maka dapat terjadi peningkatan kekantalan cairan tubuh. Oleh karena itu, resiko stroke itu meningkat seiring dengan puasa. Resiko seseorang dengan hipertensi itu tensinya makin meningkat seiring dengan puasa. Oleh karena itu harus selalu dipersiapkan. Dan pada penderita yang diabetes, gula darah cenderung dapat turun atau bahkan tinggi. Dan pada saat Ramadan juga terjadi perubahan metabolisme energi. Nah, kemudian pada saat kita puasa, misalkan sudah sampai siang nih, kemudian sudah sampai agak sore, maka terjadi penggunaan cadangan energi. Terjadi perubahan cadangan energi. Jadi awalnya kita beraktivitas menggunakan energi dari karbohidrat, namun seiring dengan waktu, seiring dengan lamanya kita berpuasa, maka energi yang dihasilkan didasarkan atas pembakaran lemak, kemudian hati, otot. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh.
Nah, kemudian dari bagian ini kita bisa lihat di gambar nomor 1 adalah variabilitas gula darah pada saat kita tidak puasa. Jadi pada saat kita tidak puasa, gula kita cenderung naik pada saat kita sarapan, kemudian naik lagi pada saat nyemil, kemudian makan siang, kemudian naik lagi nanti pada saat makan malam, pada saat nyemil. Jadi sebetulnya keadaan yang tidak puasa itu variabilitas gula darah kita ini cenderung lebih tidak stabil. Nah, bagaimana dengan puasa? Pada saat puasa, itu dari sahur, jam 4, jam setengah 5, sampai dengan iftar, cenderung gula darah itu secara normal dipertahankan rendah, gitu, normal. Namun pada saat berbuka terjadi fluktuatif yang cukup besar pada setelah berpuasa. Berbeda dengan orang-orang yang mengalami kelaparan lama, jadi gula darahnya cenderung konstan, datar gitu ya, bahkan sampai hipo. Nah, variabilitas penurunan dan peningkatan tekanan darah inilah yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi komplikasi karena puasa. Nah, ini adalah variabilitas gula darah pada orang sehat sebelum dan ketika Ramadan. Kita bisa lihat nih warna merah selama Ramadan, seiring dengan pagi, ke siang, ke sore, hingga maghrib, kita cenderung mengalami penurunan gula darah puasa. Dan setelah kita buka puasa, pada saat iftar, nanti gula akan naik sejenak, kemudian konstan lagi. Berbeda dengan sebelum Ramadan. Jadi variabilitas gula darah itu cenderung naik turun gitu ya, cenderung stabil gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan sedangkan dia penderita diabetes? Ini gambarnya. Jadi pada penderita diabetes, gula darah baseline-nya cenderung lebih tinggi. Dan pada saat dia mendekati maghrib, mendekati sore, maka gula darahnya cenderung akan turun ke arah yang lebih rendah. Dan pada saat dia makan, apalagi seperti orang Indonesia, pada saat buka, itu adalah momen-momen kebebasan, semuanya dimakan, semuanya dilahap, maka gulanya akan naik tinggi. Nah, sebetulnya ini hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Sebaiknya gula itu naiknya itu bertahap, jangan langsung tinggi seperti ini. Karena pada saat langsung tinggi seperti ini, apa yang terjadi? Insulin akan berusaha dikeluarkan lebih banyak oleh pankreas. Namun kemampuan pengeluaran insulin penderita diabetes itu akan menurun karena seiring dengan perkembangan penyakitnya. Terlebih lagi penderita diabetes tipe 2 mengalami resistensi insulin. Jadi kurang baik keadaan pada saat kita makan, buka, langsung kita makan segalanya. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi yang kita namakan dengan sugar spike. Nah, bagaimana sugar spike bisa terjadi? Karena pertama, seperti kebiasaan pada umumnya, kita terlalu banyak makanan karbo. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat karbo, ini yang warna kuning, dia dapat meningkatkan gula dengan cepat dalam waktu 15 menit sampai 2 jam puncaknya. Sedangkan protein meningkatkan gula lebih konstan. Dia meningkatkan gula dalam waktu 2 sampai 4 jam. Sedangkan lemak meningkatkan gula dalam waktu 8 sampai dengan 10 jam. Jadi dia cenderung stabil. Ini yang terjadi pada pasien-pasien diabetes yang dia pada saat buka puasa langsung balas dendam gitu. Istilahnya seberapa dia makan kolak, makan kurma, makan nasi dengan porsi yang cukup banyak karena merasa bahwa ini adalah momen-momen kebebasan. Itu. Jadi kebiasaan itu mungkin kurang baik juga untuk penderita diabetes. Nah, kemudian pada saat bulan Ramadan, penderita diabetes itu nantinya akan dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama, ada yang diperbolehkan untuk puasa. Yang kedua, ada yang boleh puasa dengan pemantauan ketat. Yang ketiga, pasien diabetes yang tidak disarankan untuk puasa. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi, pasien yang terkontrol dengan obat tunggal, misalkan pasien ini cuma minum satu obat. Contohnya, yang paling sering itu misalkan metformin. Jadi, pasien diabetes yang menggunakan metformin saja, dia tidak ada komplikasi diabetes yang berat, dia tidak ada gangguan ginjal, tidak ada gangguan liver, dan lain-lain. Dia cuma diabetes saja, minum metformin aja. Ini sangat disarankan untuk puasa. Justru puasanya itu insya Allah memberikan manfaat bagi pasien tersebut. Jadi puasanya itu dapat mengatur pola makannya supaya lebih
teratur gitu. Kemudian kelompok yang lain adalah pasien diabetes yang gulanya cenderung bagus dengan obat kombinasi. Kadang untuk mengontrol gula darah seorang pasien, kita butuh beberapa modalitas. Jadi mengkombinasi beberapa obat. Nah, bagaimana dengan pasien seperti ini? Apakah boleh puasa? Ya, pasien seperti ini yang menggunakan obat kombinasi boleh menunaikan ibadah puasa Ramadan, namun harus ada pemantauannya. Nah, seperti itu. Lalu ada beberapa pasien yang mendapatkan insulin dosis tunggal, misalkan insulin yang disuntikan pada malam hari. Nah, apakah pasien tersebut boleh puasa? Nah, untuk pasien tersebut juga, selama gulanya terkontrol dan dosis insulinnya tidak tinggi, pasien tersebut boleh menunaikan puasa Ramadan dengan pemantauan yang ketat. Oke. Kemudian, pasien seperti apa yang tidak disarankan puasa? Yaitu pasien yang menggunakan insulin dosis terbagi atau insulin dosis terbagi dengan dosis yang cukup tinggi. Misalkan pasien tersebut menggunakan insulin dosisnya 4 kali suntik sebelumnya. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, dan sebelum tidur. Maka untuk pasien-pasien ini jika dosisnya terlalu tinggi, maka sebaiknya tidak puasa. Dan mungkin bisa membayar fidyah. Atau pasien-pasien yang gulanya memang tinggi terus. Misalkan pasien-pasien yang dengan obat, tapi gulanya selalu 350, selalu di atas 300. Maka pasien-pasien yang seperti ini juga tidak disarankan untuk puasa. Atau pasien diabetes yang sedang mengalami penyakit kondisi fisik yang cukup berat, seperti sedang mengalami serangan jantung, sedang dalam keadaan stroke, atau sedang dalam keadaan infeksi, atau mungkin sedang terinfeksi COVID-19. Nah, lalu sebelum menghadapi puasa, sebaiknya penderita diabetes mempersiapkan dulu apa aja sih yang dilakukan. Pertama, dia harus mengerti ini, dia masuk ke dalam kategori penderita diabetes yang mana. Apakah yang boleh puasa, apakah yang boleh puasa dengan pemantauan ketat, atau yang tidak dianjurkan puasa. Jadi dia harus memahami resiko puasanya seperti apa. Kemudian pasien yang akan berpuasa, pasien diabetes yang akan berpuasa, hendaknya mengerti mengenai tanda-tanda hipoglikemi, tanda-tanda hiperglikemi. Jadi pada saat dia berpuasa, namun ada terjadi komplikasi karena puasanya, pasien tersebut dapat menanggulanginya, atau bahkan bila perlu dia harus datang ke rumah sakit, ke emergensi gitu. Kemudian harus terdapat penyesuaian pola dan jenis makanan sesuai dengan kebutuhan kalorinya. Kemudian pada saat pasien tersebut mau puasa, sebaiknya pasien itu mengkonsultasikan dengan dokter karena mungkin akan terjadi perubahan dosis obat dan cara minum obatnya. Kemudian pasien-pasien yang memiliki aktivitas tertentu harus mengkonsultasikan ke dokter apakah masih boleh nih aktivitas olahraga, apakah aktivitas biasanya bisa atau tidak. Jadi harus semuanya dikonsultasikan. Selanjutnya adalah pasien yang ingin berpuasa, seorang diabetes, tentunya sebaiknya memiliki alat monitoring gula di rumahnya. Jadi apabila terjadi sesuatu, dapat dicek apakah dia mengalami hipoglikemi atau bahkan hiperglikemi. Jadi bisa aja dilakukan monitoring gula yang lebih sering, terutama pada pasien-pasien yang memiliki resiko cukup tinggi dan tetap ingin berpuasa. Nah, kemudian kita tadi bahas lagi nih ya. Jadi pasien yang tidak boleh puasa atau misalkan very high risk for fasting, jadi tidak disarankan puasa itu seperti apa? Pasien diabetes tipe 1, di mana pasien diabetes tipe 1 ini dependent terhadap insulin. Dia mendapatkan insulin multidose. Kemudian pasien-pasien diabetes dengan insulin dosis tinggi. Misalkan pagi dia suntik 20 unit, siang 20 unit, sebelum makan malam 20 unit, sebelum tidur 30 unit. Nah, dengan dosis tinggi, kita takutkan nanti gulanya akan tinggi atau bahkan mengalami hipoglikemi. Pasien-pasien dengan sakit berat saat ini dalam keadaan infeksi COVID, kemudian pasien dengan serangan jantung, pasien dengan ada nyeri seperti itu. Kemudian pasien diabetes dengan kehamilan dan juga pasien yang pernah mengalami ketoasidosis sebelumnya. Jadi ini very high risk for fasting. Kemudian kategori kedua adalah pasien yang masih bisa dicoba puasa dengan pemantauan ketat. Jadi pasien ini sebetulnya masuknya ke high risk fasting, namun bisa dicoba puasa tapi harus dipantau dengan baik.
Contohnya adalah pasien diabetes tipe 1 tapi insulinnya dosisnya tidak terlalu tinggi. Tentunya seberapa dosisnya itu sangat harus dikonsulkan dengan dokter diabetesnya. Berapa dosisnya, kemudian bisa puasa apa enggak, itu harus sesuai dengan rekomendasi dokternya. Kemudian pasien-pasien yang pernah mengalami hipoglikemi berat tapi lebih dari 3 bulan terakhir, jadi sebetulnya masih boleh itu puasa, tapi pemantauannya harus lebih ketat. Kemudian pasien-pasien yang pernah ketoasidosis atau hiperosmolar non-ketotik masuk rumah sakit, tapi sudah lama, lebih dari 3 bulan. Kemudian pasien-pasien yang gulanya masih tinggi ini, tidak terkendali. Nah ini sebetulnya kurang direkomendasikan, tapi beberapa pasien tidak mau kehilangan momen Ramadan gitu. Lalu bagaimana? Masih boleh puasa nggak? Ya coba dulu, tapi harus dipantau dengan ketat. Kemudian pasien diabetes dengan gangguan ginjal dan komplikasi jantung yang berat, semuanya harus dipantau. Lalu untuk pasien-pasien yang melakukan puasa dengan high risk, maka sebaiknya dapat melakukan self monitoring gula puasa, gula darah, self monitoring gula darah. Jadi gini, pasien itu dicek sebelum sahur berapa gulanya nih, oh aman, masih 200, bolehlah sahur. Kemudian nanti antara jam pukul 9-an dicek lagi, nanti jam 12 cek lagi. Kemudian jam 3 cek lagi, setelah sahur cek lagi. Kalau beberapa kali aman dan pasiennya tidak bergejala, ya bisa lakukan monitoring gula puasanya bisa per 3 hari atau per minggu. Jadi sesuai dengan keadaannya. Jadi jangan sampai pasien dengan resiko tinggi dia gulanya terlampau tinggi atau terlampau rendah mengalami hipoglikemi. Jadi harus bisa melakukan monitoring gula puasa sendiri di rumah. Kemudian, nah ada juga pasien-pasien diabetes yang resikonya sedang untuk berpuasa. Jadi dia tetap masih memiliki resiko, tapi diperbolehkan untuk puasa. Yaitu pasien yang tinggal sendiri dengan obat sulfonylurea atau insulin. Kenapa pasien yang tinggal sendiri? Kita takutnya pasien-pasien ini ternyata makannya kurang, tapi dosisnya tidak berubah. Dosis sulfonylurea seperti glibenclamid, pasien-pasien yang minum glimepirid atau glikasid atau glyquidone gitu. Jadi harus tetap beresiko pada saat puasa, tapi lebih rendah dibanding kelompok sebelumnya. Kemudian pasien yang tinggal sendiri dan kondisi kesehatan terganggu, pasien yang demam, kemudian pasien yang agak sakit namun tinggal sendiri. Nah sebaiknya perlu penyesuaian apakah pasien ini bisa tidak berpuasa atau harus berpuasa. Kemudian pasien diabetes dengan kerja fisik yang berat, misalkan pasien diabetes tapi dia bekerja sebagai karyawan di bangunan atau seperti pokoknya fisiknya berat. Jadi yang kadang-kadang membutuhkan energi untuk asupan energi untuk bekerjanya. Atau pasien-pasien dengan usia tua. Nah, ini juga memiliki resiko walaupun kadar gulanya cukup baik gitu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kategori pasien dia resiko apa untuk berpuasa, maka selanjutnya adalah kita harus merencanakan makan pada penderita diabetes. Jadi secara umum penderita diabetes itu makannya harus diatur dengan prinsip 3J. Pertama adalah jadwal, kedua adalah jenis, yang ketiga adalah jumlah. Kalau dia bisa mengatur pola makannya, kemudian minum obat teratur, insya Allah justru puasa pada pasien penderita diabetes itu memberikan banyak kebaikan untuk pasien tersebut gitu. Nah, terus bagaimana cara pengaturan makanannya? Pertama adalah kita harus makan dengan gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Nah, ini. Jadi ini sebetulnya edukasi yang dikeluarkan oleh Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, oleh Kemenkes. Jadi kalau kita makan itu harus gizinya seimbang. Jadi kan sekarang berbagai macam diet itu keluar tuh. Diet no sugar, kemudian diet keto dan lain-lain. Cuma saya pribadi lebih menyarankan pasien diabetes menggunakan pola makan gizi seimbang, yaitu ada bahan makanan pokok ini dari karbohidrat, bisa dari nasi putih atau nasi merah, kentang, roti, gandum, ubi, kemudian ada lauk-lauknya, ini ada daging, ada ayam, ada ikan, ada telur, kemudian ada porsi buahnya. Ini yang mungkin belum jadi culture masyarakat Indonesia. Jadi sebaiknya ada menu buahnya dalam setiap makannya. Kemudian porsi sayurnya. Jadi penderita diabetes
seandainya dia mau sehat dan bagaimana cara makan, dia ambil piring, dia membagi makanannya menjadi 4 bagian. Porsi nasinya sekian atau kentangnya sekian, lauknya sekian, buahnya sekian, kemudian sayurnya sekian. Selanjutnya mencukupi kebutuhan airnya. Nah, contohnya ya, kita lihat nih. Jadi nasi ambil nih, nasi ini setengah. Berarti kalau ini berarti 3/4 dari setengah. Ya, 2/3 dari setengahnya. Itu nasinya. Kemudian ini ada ikan. Kemudian ini ada tahu. Kemudian ini ada pepaya. Kemudian ini ada sayurnya. Dan diusahakan tetap cara penyajiannya juga sehat. Ya, jadi seorang penderita diabetes sebaiknya mengurangi makanan GGL, garam, gula, lemak jenuh. Jadi misalkan jangan diplesetin, ini jangan jadi ini nasinya nasi uduk. Kemudian ini sayurnya sayur lodeh yang ada santannya. Kemudian buahnya diganti jadi duren. Kemudian di sini rendang gitu ya, atau misalkan kari gitu. Jadi sebenarnya kurangi santan gitu ya, kurangi lemak jenuh, jeroan, kemudian gaji, perbanyak makan daging, terutama daging yang putih ya. Daging merah masih boleh, cuma dagingnya tanpa jeroannya. Nasinya juga lebih baik. Kalau ada pilihan nasi merah itu lebih baik gitu. Oke, kemudian selain makan gizi seimbang, hindari jumlah makanan yang tinggi kadar lemak dan gula. Nah, seperti kita ketahui, makanan yang manis-manis ya, coklat, permen, minuman berkarbonasi, itu kadar gulanya dan kadar lemaknya cukup tinggi. Nah, setiap kita makan, kita memang sebaiknya makan dengan variabilitas makanan yang cukup banyak gitu ya, karena nilai gizi dari setiap makanan itu, dari setiap jenis makanan itu berbeda-beda. Tapi kita juga harus perhatikan dengan indeks glikemik. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik adalah ukuran seberapa besar efek suatu makanan menghasilkan karbohidrat pati dalam menghasilkan kadar gula darah setelah dimakan. Maaf, bukan pati ya. Jadi menghasilkan kadar gula darah setelah dimakan. Makanan dengan indeks glikemik tinggi adalah makanan yang cepat dicerna atau sering didapat dari karbohidrat simpleks dan diserap, sehingga kadar gula dalam darah akan meningkat dengan cepat secara signifikan. Jadi kalau kita minum air teh manis, itu gula dalam darah kita itu akan naik cepat. Berbeda dengan kalau kita lagi makan nasi merah, jadi kadar gulanya itu naik perlahan, sehingga akan dicerna dengan perlahan. Nah, imbasnya adalah pada saat kita memakan makanan yang indeks glikemik tinggi, seperti nasi putih dibanding nasi merah, itu nasi putih itu akan membuat kita gula cepat naik, tapi cepat kehabisan energi, cepat merasa lapar lagi. Jadi kalau penderita diabetes ingin berpuasa, sebaiknya yaitu perbanyak makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah, biar bertahan lama dalam tubuh gitu. Nah, indeks glikemik itu nantinya dikelompokkan menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Dimana yang tinggi itu seperti di nasi putih sebenarnya dia kelompoknya masih tinggi nih, karena di atas 70. Jadi nasi putih itu bikin gula naik cepat, tapi cepat di metabolisme gitu. Beda kayak nasi merah yang indeks glikemiknya cuma 50. Jadi dia lebih bertahan dalam tubuh sehingga bisa menyebabkan kenyang lebih lama. Gitu. Dan juga tinggi seratnya. Nah, tentunya itu kan tadi jenisnya. Jumlahnya juga. Walaupun kita sudah banyak makan makanan sehat, kita makannya nasi merah, sayur bening, kemudian buah-buahan, tapi kita harus perhatikan kecukupan kalorinya. Jangan sampai kita melebihi kalori yang dibutuhkan. Misalkan, laki-laki apabila dia sudah mendapatkan berat badan idealnya, maka dia dapat makan antara 1.800 sampai dengan 2.000 kilokalori per hari. Kemudian perempuan dengan tinggi di atas 150 cm, maka kebutuhan kalorinya adalah 1.500 sampai 2.000 kalori. Tapi apabila dia kegemukan, maka disarankan menggunakan kalori per harinya adalah 1.500 kilokalori. Apabila perempuannya tingginya di bawah 150 cm, maka dia dapat makan sehari-hari 1.500 kalori. Dan apabila dia ingin menurunkan berat badannya, cukup mengkonsumsi makanan dengan kebutuhan kalori, total kalori intake per harinya adalah 1.200. Nah, ini hitungan-hitungan ini memang ribet,
tapi sebetulnya ada. Sekarang sudah banyak tersedia di aplikasi Android maupun Apple Store. Itu untuk menghitung kalorinya berapa. Misalkan pagi ini makan nasi goreng nih, masuknya ya nasi goreng, nanti ditimbang berapa gram, nanti keluar kalorinya berapa. Mungkin sesekali minggu-minggu pertama, mungkin 2 minggu kita akan ribet gitu untuk menghitung. Tapi lama-kelama kalau kita sudah tahu, kita bisa enak gitu menentukan besok makan apa nih dengan variabilitas yang bisa kita jadwalkan. Makanya salah satu keberhasilan dari pengaturan pola makan pada penderita diabetes atau non diabetes yang ingin menurunkan berat badannya adalah melakukan diet plan gitu. Jadi besok mau makan apa nih, kita hitung dulu nih pada sehari sebelumnya. Pagi mau makan ini sama ini, berapa kalorinya. Misalkan kalau terlalu banyak, nanti bisa dikurangi. Itu bisa dihitung dari aplikasi. Nah, kemudian bagi penderita diabetes yang akan mengalami puasa dan memasuki bulan Ramadan, kebutuhan kalorinya didapatkan pada sahur sebanyak 30-40%, kemudian pada snack pada saat berbuka 10-20%, pada saat makan malam, makan berbuka 40-50%, dan juga snack sehatnya sebelum tidur itu masih diperbolehkan. Jadi bukan berarti seseorang diabetes itu harus selalu puasa biar gulanya nggak tinggi. Jadi kunci keberhasilannya adalah jenis makanan, jumlah, dan jadwalnya. Bukan harus selalu mengurangi makanan. Nah, kemudian selain itu apa yang dilakukan? Makan sahur selambat mungkin. Jadi orang diabetes apabila dia akan mengalami puasa, sahurnya mepet-mepet ke waktu imsak. Jangan sahur lebih awal gitu, jam 1 malam atau jam 11 malam. Kemudian apabila sudah azan maghrib, segera buka secepat mungkin. Kemudian atau mungkin dikenal dengan takjil gitu ya. Kemudian minum secukupnya, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter. Kemudian, nah ini tips untuk minum ketika berpuasa. Jadi pada saat kita bangun tidur, kita minum 1 gelas tuh. Karena kita harus mencukupi 1,5 sampai 2 liter. Kemudian setelah makan sahur 1 gelas. Setelah azan maghrib berbuka kita minum 1 gelas. Selepas buka minum 1 gelas. Setelah sholat maghrib 1 gelas lagi. 1 gelas setelah sholat isya. Kemudian setelah taraweh dan sebelum tidur. Jadi pas 8 gelas. Sehingga pada saat kita berpuasa kita tidak mengalami dehidrasi. Nah, ini tips minum ketika berpuasa hanya untuk pasien diabetes yang tidak mengalami masalah di ginjal dan jantungnya, bahkan gangguan di sirosis. Buat pasien-pasien yang mengalami gagal jantung, gagal ginjal, tentunya jumlah minum juga harus disesuaikan. Nanti bisa dikonsultasikan dengan dokternya. Kemudian selain minum secukupnya, maka yang dilakukan adalah perbanyak sahur dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang banyak mengandung serat. Dia sifatnya lebih lambat dicerna. Oleh karena itu dia akan bertahan lebih lama dalam menyuplai energi pada saat selama kita berpuasa. Nah, kemudian sebaliknya, pada saat berbuka, dibuka iftar itu dengan karbohidrat simplek. Makanya ada peribahasa berbukalah dengan yang manis. Itu betul apa enggak? Ya betul, tapi jangan dipelesetin. Berbukanya pakai apa? Bisa pakai jus buah, bisa pakai kurma, sesuai dengan sunnah. Makanya kenapa sih ada sunnahnya pakai kurma? Karena pada saat menjelang buka puasa itu adalah keadaan di mana gula darah terendah kita gitu. Maka kita harus naikin secara perlahan dengan kurma. Tapi perlahan, jangan habis makan kurma makan kolak juga. Jangan habis makan kurma makan kolak langsung makan besar. Jadi sebaiknya habis makan kurma minum dulu 1 gelas, makan kurma, istirahat dulu nih, bisa sholat dulu atau ngaji dulu. Nanti setelah itu baru makan besar, baru habis makan besar baru tarawih gitu. Seperti itu. Oke, nah ini. Jadi apa sih karbohidrat kompleks? Contohnya seperti apa? Jadi gini, pada saat sahur kita makan pakai belas merah, atau kita makan pakai oatmeal, pakai ubi jalar, kemudian jagung sama alpukat. Ini adalah pilihan-pilihan karbo dengan karbohidrat kompleks. Insya Allah dengan makanan-makan seperti ini biasanya lebih bertahan lama ketimbang kita makan beras putih, kemudian roti tawar, donat, kemudian mie, tepung-tepungan, atau olahan makanan yang manis. Oke, kemudian ini tadi
secara umum, jadi orang yang berpuasa sebaiknya makannya dengan gizi yang seimbang. Harus ada karbonya, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, tapi lemaknya harus lemak yang tidak jenuh. Lemaknya itu bisa didapatkan dari mana? Kalau kita makan salmon itu ada minyak-minyaknya. Kalau kita makan alpukat itu ada lemak baiknya, gitu ya. Kalau kita makan ikan patin itu juga ada lemaknya, tapi itu lemak baik, gitu ya. Bukan lemak yang jenuh. Lemak yang jenuh ada pada apa? Ada pakai jeroan, ada pakai minyak yang digoreng berulang-ulang, gitu. Pakai minyak boleh nggak? Boleh, tapi gunakan minyak yang sekali pakai atau seperti canola oil atau olive oil, gitu ya. Kemudian selain itu ada porsi buahnya, ada porsi sayurnya sebagai seratnya. Kemudian perbanyak minum air putih dengan target 1,5 sampai 2 liter. Kemudian hindari makanan minuman yang mengandung pemanis buatan, kemudian tinggi kafein. Kemudian hindari makanan-makanan dengan lemak saturasi tinggi. Oke, kemudian bagaimana dengan olahraga? Olahraga sebaiknya dengan intensitas berat dihindari, terutama ketika menjelang buka puasa, karena pada saat akan buka puasa itu adalah kadar terendah gula pada saat orang berpuasa. Pada saat kita berolahraga dengan intensitas berat, maka yang dapat terjadi adalah risiko hipoglikeminya tinggi, risiko dehidrasinya lebih tinggi. Nah, penderita diabetes disarankan untuk melakukan aktivitas normal selama Ramadan, gitu ya. Jadi bukan berarti pas puasa itu kita istirahat total. Kita tetap bisa melakukan aktivitas, tapi harus ada penyesuaian. Jangan melakukan olahraga yang terlalu berat. Olahraga yang masih aman dilakukan selama berpuasa diantaranya adalah jalan santai, bersepeda, kemudian bowling, yoga, atau jogging. Nah, beberapa orang mengeluhkan, saya tidak punya waktu untuk berolahraga. Maka apa yang dapat dilakukan? Memperbanyak jalan kaki. Kalau Anda tidak sempat berolahraga, coba perbanyak jalan kaki minimal 10.000 langkah sehari. Itu seenggaknya itu lebih baik daripada tidak olahraga sama sekali. Kemudian, nah ini, kapan seorang penderita diabetes harus menghentikan puasanya? Jadi seseorang penderita diabetes harus buka puasa, ibaratnya ya, menghentikan puasanya jika dia mengalami hipoglikemi, di mana pada saat dia mengecek gula darahnya kurang dari 70 mg per desiliter. Atau dia menunjukkan gejala dan pada saat dicek gula darahnya lebih dari 300 mg per desiliter. Kemudian apabila terdapat gejala-gejala dehidrasi, gejala-gejala hipoglikemi tadi, gejala-gejala hiperglikemi tadi, dan juga pasien diabetes yang sedang sakit berat. Nah, kemudian kita bahas nih hipoglikemi dulu ya. Jadi apa itu hipoglikemi? Adalah suatu keadaan di mana kadar gula dalam darah rata-ratanya kurang dari 70 mg per desiliter. Disertai dengan gejala. Gejalanya apa aja? Ini orangnya perubahan mood. Kenapa jadi gampang marah? Kenapa ini bergemetar? Kenapa ini agak pucat? Ini kenapa ini ada keringat dingin gitu ya. Atau pusing, penglihatan kabur, rasa lapar yang cukup hebat, rasanya lelah sekali, sakit kepala. Maka apa yang dilakukan? Harus segera membatalkan puasa dan meningkatkan gulanya dengan cara ya minum yang manis-manis atau makan air putih. Beberapa keadaan mungkin pasiennya nggak sadar apa yang harus dilakukan, maka itu dia tadi keluarganya yang menyadarinya harus langsung bawa ke rumah sakit. Karena orang yang hipoglikemi dan tidak sadar itu tidak boleh diminta makan. Karena apa? Risiko nanti lebih berat, seperti risiko tersendak, dan juga harus mendapatkan pemantauan. Karena hipoglikemi itu bisa memanjang. Nah, ini tadi kalau pasiennya sadar, apa yang dilakukan? Mengkonsumsi saluran air gula atau makan permen, minum teh manis. Nah, kemudian setelah itu 15 menit kemudian cek lagi berapa kadar gulanya atau makan. Kemudian segera berkonsultasikan dengan dokter. Mungkin akan ada perubahan jenis obatnya gitu atau pengaturan pola makannya. Nah, kemudian selain itu, resiko orang yang berpuasa pada diabetes adalah terjadi hiperglikemia, yaitu kadar gula yang tinggi. Kenapa sih orang puasa gitu ya? Tapi kok gulanya tinggi gitu? Seharusnya kan orang nggak makan, gulanya rendah. Karena pada saat orang berpuasa akan mengaktifkan suatu metabolisme gluconeogenesis, di mana pemecahan energi dihasilkan dari lemak
protein, maka gulanya akan naik nih. Pada orang-orang yang belum terkontrol gulanya, proses gluconeogenesisnya bisa tidak terkendali gitu. Maka gulanya lebih dari 300 bisa saja terjadi. Apa yang terjadi? Mulut terasa kering, kemudian sering merasa haus, kemudian pusing, napas terengah-engah, buang air kecil, jadi meningkat, penglihatan kabur. Sebetulnya ini gejalanya itu mirip-mirip dengan hipoglikemi. Yang membedakannya adalah pada saat hiperglikemi tidak ada keringat dingin. Nah, ini jadi kata kunci bagi pasien-pasien diabetes yang, oh ini kok saya ini pusing gitu ya, kok saya ini haus banget gitu, apakah saya hipoglikemi, apakah saya hiperglikemi, tapi saya kebetulan tidak punya alat gula. Apakah yang mana gitu? Maka kata kuncinya adalah lihat tangannya basah nggak, ada keringat dingin nggak. Seandainya ada keringat dingin, kemungkinan besar dia hipoglikemi. Maka makan gula aja. Tapi kalau misalkan kok kulitnya kering gitu, kemungkinan dia dehidrasi atau hiperglikemi, maka minum aja yang cukup gitu. Kemudian, nah ini dia, ini yang jangan sampai dilupakan juga. Jadi orang yang berpuasa itu bukan hanya tidak makan, tapi dia juga tidak minum. Kalau dia tidak minum, dia beresiko dehidrasi. Bahkan orang yang gulanya lebih dari 300 disarankan untuk tidak puasa karena apa? Karena dia mengalami diuresis osmotik. Jadi dia kencing terus karena gulanya tinggi. Oleh karena itu orang yang gulanya di atas 300, kenapa dia tidak disarankan puasa? Karena resiko dehidrasinya lebih berat dibanding pasien-pasien yang gulanya sudah terkontrol. Gejalanya apa aja? Haus yang ekstrim, mulutnya kering, lekas marah, urin berwarna sangat gelap, matanya cekung, denyut jantungnya, napasnya cepat, bahkan tekanan darahnya bisa turun. Apa yang dilakukan apabila terjadi hal seperti ini adalah harus segera membatalkan puasa dan memenuhi kebutuhan cairan tubuhnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk materinya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa dapat mendapatkan momentum bahwa kita bisa lebih sehat di bulan Ramadan ini. Mungkin itu aja dok. Selanjutnya saya kembalikan ke dokter Rifki. Siap dok. Luar biasa dok materinya. Oh iya dok, ini kan ada beberapa pertanyaan nih, boleh nggak dok? Oh iya silahkan dok. Siap dok. Ini kan tadi lumayan banyak kan dok, contoh karbohidrat simpleks, kompleks. Mungkin kayak untuk realnya makanan Indonesia dok, kita baiknya misalnya sahurnya sama apa, terus buka sama apa, jam berapa, lanjut lagi jam berapa, itu bagaimana ya dok? Contoh makanannya. Contoh makanan yang real ya dok ya. Iya. Yang paling simpel gitu ya dok ya. Siap, dok. Jadi, nah misalkan gini. Jadi seorang penderita diabetes yang dia diperbolehkan untuk puasa, maka dia harus mengatur, merencanakan makanannya. Contohnya seperti ini. Mungkin seorang penderita diabetes dia bangun lebih awal, 3:30 gitu ya. 3:30 dia minum 1 gelas. Kemudian makan makanan yang gizi seimbang tadi. Ada nasinya, kemudian ada sayur bening. Kemudian ada buahnya, kemudian ada lauknya. Nah, ini nasinya kalau lebih bagus lagi ini diganti dengan nasi merah atau diganti dengan kentang, tapi kentangnya itu kulitnya jangan dikelupas karena di kulit itu justru seratnya tinggi. Nasi merah seratnya tinggi. Nah, dok, saya ini jarang nasi merah, mahal gitu ya atau susah dapatnya. Bagaimana kalau nasi putih? Boleh, tapi lebih disarankan lagi untuk meningkatkan seratnya mungkin dicampur dengan agar-agar. Jadi masaknya pakai agar-agar tuh. Jadi kan nanti seratnya lebih tinggi sehingga dicernanya lebih banyak, lebih lama. Kemudian setelah makan minum lagi 1 gelas. Jadi pada saat sahur dia minum minimal 2 gelas. Kemudian sebelum imsak dia makan buah yang banyak mengandung air biar memperlambat nanti pencernaannya seperti semangka gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak juga karena perhatikan jumlah kalorinya. Melon seperti itu. Nah, kemudian pada saat buka apa yang dilakukan? Nah, mungkin pas buka kita minum langsung 1 gelas, kemudian ambil makanan yang manis, yang karbohidrat simpleks seperti jus buah atau kurma 3-4 buah. Itu atau ya bukan dan gitu. Terus kalau misalkan ngebatalinnya pakai kolak gimana dok? Kolak itu sebenarnya adalah karbohidrat simpleks yang agak sesat. Kenapa agak sesat? Karena dia indeks glikemiknya tinggi. Nanti apa yang terjadi? Nanti kadar gula dalam darah itu naik tinggi. Oleh karena itu kita harus pankreas harus mengeluarkan insulin dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, dan itu kurang baik untuk penderita diabetes.
Nah, kemudian setelah makan kurma atau jus buah tadi ya, dia sholat dulu, zikir dulu, ada aktivitasnya dulu, biar gulanya naiknya nggak langsung anjlok gitu. Jadi mulai bertahap. Setelah sholat gitu ya, minum lagi 1 gelas. Minum 1 gelas, makan lagi seperti tadi. Jadi sebenarnya makannya ya enak-enak aja. Nasi lagi gitu ya. Sekarang pakai telur, kemudian sekarang pakai nanas buahnya, kemudian sayurnya juga berubah. Kemudian habis makan minum lagi 1 gelas. Kemudian bisa dia sholat tarawih. Setelah sholat tarawih dia sholat isya. Setelah sholat isya minum 1 gelas. Setelah sholat tarawih minum lagi 1 gelas. Setelah itu jangan makan karbo setelah tarawih. Makanya adalah protein atau makan buah gitu. Terus minum lagi. Nah mungkin seperti itu dok. Siap dok, berarti masih aman lah ya, makan makanan di sekitar kita juga masih bisa dimakan untuk pasien-pasien DM ya dok. Ya sebetulnya makanannya masih apa yang bisa ada di sekitar kita dok, cuma memang jangan diplesetin gitu ya. Tadi nasinya jangan diganti jadi nasi goreng, lauknya jangan diganti sama lauk yang jeroan-jeroan gitu. Kemudian sayurnya jangan pakai yang banyak santannya gitu. Jadi sebenarnya masih bisa dipilih-pilih dari makanan-makanan yang sering kita makan sehari-hari. Ya, dok. Oh iya dok, ini ada pertanyaan juga dok. Ya, kalau misalnya untuk tadi kan sempat bahas olahraga ya dok. Berarti untuk olahraga pada pasien DM mungkin waktunya kapan ya dok, sama contoh olahraganya mungkin dok. Nah, sebenarnya dok, olahraga yang terbaik adalah di antara waktu-waktu yang lain adalah olahraganya menjelang buka. Jadi pada saat dia mulai merasa haus, tidak lama lagi akan buka. Namun perlu diperhatikan jenis olahraganya, yaitu intensitas ringan sampai sedang, seperti bersepeda sore hari. Tapi sepeda santai, bukan sepeda untuk ngelup gitu dok. Sekarang kan banyak nih orang naik sepeda buat pakai road bike ngelup gitu ya, atau bowling, jogging yang kecil, bukan lari dengan pace rendah gitu ya. Kemudian yoga, kemudian ya jalan santai. Jadi lebih ke olahraga yang dengan intensitas ringan, heart rate-nya jangan sampai yang tinggi banget. Atau bahkan dikatakan katanya kita main beban aja itu masih aman. Baik dok. Oh ya dok, kalau misalnya kan biasanya suka banyak dok yang olahraganya beres tarawih, jadi malam-malam pada kayak badminton atau misalnya main olahraga yang cukup capek, itu aman nggak nih dok? Nah, jadi kan memang beberapa orang memang terbiasa melakukan olahraga yang intensitas tinggi ya dok ya, seperti badminton atau, nah kalau mau melakukan olahraga seperti itu ya bisa dilakukan pada malam hari setelah buka atau setelah tarawih gitu. Jadi masih boleh. Tapi dengan olahraga intensitas tinggi perlu diperhatikan bahwa kebutuhan cairannya tentunya akan lebih meningkat. Jadi perhatikan rehidrasinya, jangan sampai rehidrasinya tidak ditambah dia mengalami dehidrasi pada saat puasanya di siang hari atau sore harinya. Siap dok. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya kebetulan dari Dokter Aldi dok. Dokter Aldi nanya dok, ini kan beberapa jenis obat, misalnya beliau minum obat paling banyak kan metformin nih dok, 3x1. Nah itu jamnya gimana ya dok? Apakah tetap sama, dosisnya sama atau ada penyesuaian ya dok? Nah, jadi apabila pasien sudah mengkonsumsi obat, kita lihat dulu dok. Pertama, dia sudah terkontrol nggak dengan obat itu. Apabila sudah terkontrol, maka dilanjutkan obat yang terakhir. Namun, kalau seperti metformin nih dok, dia bisa diminum 1 tablet pada saat sahur dan 2 tablet pada saat berbuka puasa gitu. Jadi, ya caranya aja yang diminum. Caranya aja yang diganti, namun dosisnya tetap dilanjutkan gitu. Terlebih kan metformin tidak ada efek samping untuk hipoglikemiknya itu rendah dok, aman. Silahkan lanjut. Kalau misalnya kayak glibenclamid atau glimepirid. Nah, kalau misalkan glibenclamid atau glimepirid, lihat dia terkontrol apa tidak. Kalau misalkan dia cenderung terkontrol, maka sebaiknya dosisnya dikurangin dulu, karena kan dia akan mengskip makan siang nih. Jadi bisa dikurangin 20-30%. Kemudian kapan diberikan? Biasanya kita berikan sebelum makan iftar, sebelum berbuka puasa gitu. Jadi dialihkan yang biasanya awalnya pagi atau siang, kita alihkan ke malam. Siap, ya.
Oh iya dok, ini ada pertanyaan lagi. Ini dok, biasanya kan pasien-pasien DM biasanya suka bareng juga, ada yang sakit tensi, bahkan ada yang riwayat jantung, riwayat stroke, itu mungkin obat-obat yang lainnya juga ada penyesuaian juga atau bagaimana ya dok? Nah, tentunya dok, seseorang penderita dengan multikomorbid, dengan berbagai jenis penyakit, dia sebelum dia akan mengalami puasa Ramadan 30 hari full, dia harus datang dulu ke dokter. Pertama mengecek status kesehatannya, bagaimana dicek fungsi ginjalnya, livernya, kemudian tensinya, gulanya. Dokter akan mengkategorikan pasien tersebut ke dalam kategori boleh puasa, beresiko tinggi, atau resiko very high risk gitu. Nanti setelah dia dibolehkan puasa, misalkan dengan resiko ringan atau resiko tinggi dengan pemantauan, nanti ada penyesuaian obatnya, baik itu dosisnya maupun cara minumnya, termasuk obat-obat di luar obat-obat diabetes. Jadi semuanya akan diaturkan. Seperti pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dan dia mendapatkan obat-obat pelancar kencing, tentunya mungkin akan dikurangi dosisnya atau dipindahkan jadwal minum obatnya gitu. Siap dok. Ini ada pertanyaan lagi dok dari dokter Newa. Semisalnya dok, kan banyak juga teman-teman sejawat yang kerjanya di puskesmas atau klinik. Terus misalnya ada pasien nih, pasien riwayat gula, tiba-tiba tidak sadar, dicek gulanya ternyata 50. Nah ternyata obat-obat kayak Dextrose 40-nya tuh nggak ada dok. Biasanya Pak bisa pakai apa ya dok? Waduh, ini pertanyaannya ini agak susah dijawab nih. Jadi memang ya seorang dokter itu harus bisa membantu pasien sebisa mungkin gitu ya dok ya. Kalau seandainya pasien masuk dalam kategori hipoglikemi berat itu hipoglikemi di mana pasiennya mengalami penurunan kesadaran dok. Biasanya paling sering sih terjadi jika gulanya di bawah 40 atau bahkan di bawah 30 gitu. Maka terapi utamanya adalah kita berikan gula intravena. Kalau misalnya nggak ada D40 ya apa boleh buat, kita berikan dextrose 5% dulu gitu. Sampai kita coba cari tempat untuk merujuk. Beberapa keadaan mungkin seperti pemberian steroid itu juga bisa dapat meningkatkan gulanya, itu bisa dipertimbangkan itu dok, jika betul-betul tempatnya agak jauh gitu untuk merujuknya, kalau sama sekali nggak ada dextrose 40 nya gitu. Harusnya diguyur aja nggak apa-apa dok, yang di D5 aja dulu ya. Yang penting pastikan bukan mengalami hiperglikemi gitu. Ya. Sebenarnya dok, untuk hipoglikemi dan hiperglikemi lebih bahaya yang mana ya dok pada pasien DM ini? Tergantung seberapa rendah gulanya dan seberapa tinggi gulanya. Cuma keadaan hipoglikemi yang berat dan berkelanjutan itu juga cukup berbahaya. Pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi dan tidak tertangani dengan baik itu dapat berakibat pada kerusakan organ permanen, seperti kerusakan organ jantung, bahkan kerusakan organ otak. Jadi ada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemi yang prolong, dia mengalami demensia setelah itu gitu. Dan hiperglikemi yang berbahaya itu jika menimbulkan ketoasidosis atau bahkan menimbulkan hiperosmolar non-ketotik. Seperti itu. Karena gejalanya ya itu dia, gejala dehidrasinya itu dominan. Berarti baiknya kalau udah ada mulai gejala. Jadi ya jangan sampai hipoglikemi, jangan sampai hiperglikemi dok. Jadi harus jangan mendingan hipo daripada hiper, jangan. Tapi tetap oleh karena itu harus diaturkan makannya, harus diaturkan obatnya, jangan sampai terjadi gitu. Dulu saya selalu ingat kata-kata guru saya dok. Pada saat seorang dokter salah ngaturkan obatnya, edukasinya kurang baik ke pasiennya, dan pasiennya menyebabkan gulanya terlalu rendah sehingga dia mengalami koma hipoglikemi, maka sebetulnya itu satu kakinya itu sudah ada di dalam liang lahat. Jadi ini peran dokter itu besar sekali untuk membuat pasien selalu tetap sehat menjalani ibadah puasa ini. Karena memang puasa sendiri itu beresiko buat pasien-pasien diabetes. Namun apabila dipersiapkan dengan baik, itu ternyata itu lebih menyehatkan buat pasien-pasien diabetes gitu. Kayaknya cukup banyak ya dok ya yang bertanya ya. Karena memang banyak sekali ini penderita diabetes di Indonesia. Jadi dulu saya pernah melakukan penelitian dok. Jadi angka prevalensi diabetes di Indonesia itu sekitar 8%. Jadi dari 10 orang, 8 orang itu diabetes.
Dan dari 8% itu yang terdiagnosis hanya 4%. Jadi yang 4%, 4 orang dari 100 orang itu dia nggak tahu kalau dia itu diabetes gitu. Beberapa orang datang dengan keadaan komplikasinya, sudah ada gangguan ginjal, sudah ada gangguan mata kabur. Jadi dalam sehari-hari pun di praktek itu sering dikonsulkan dari dokter mata. Itu pasien mau operasi katarak, tapi dia tidak tahu kalau dia diabetes. Pas dicek gulanya lagi 350. Maka operasinya harus ditunda dulu, diturunkan dulu gulanya. Atau pasien-pasien yang dikonsul dari bedah dengan kaki diabetes, pasiennya nggak tahu kalau ternyata dia gulanya mungkin tinggi, menyebabkan komplikasi ke makrovaskularnya. Seperti itu, Dok. Jadi memang banyak banget ya dok pasien-pasien gula yang nggak tahu punya gula, tahu-tahu udah parah ya dok. Iya, Dok. Oh ya dok, misalnya sama kayak tadi kita lagi di klinik atau di puskesmas, datang pasien ternyata gulanya 400 dok. Itu harus diapain dulu ya dok? Nah itu dia tadi, pasien-pasien dengan diabetes dan kebetulan saat itu lagi puasa nggak nih dok settingannya? Lagi puasa dok. Nah lagi puasa dengan gula 400 sebetulnya itu dia very high risk buat puasa. Jadi sebaiknya pasien-pasien dengan gula di atas 300 itu tidak dianjurkan puasa. Karena apa? Karena tadi resiko diuresis osmotiknya tinggi, jadi resiko dehidrasinya tinggi. Jadi sebaiknya dia diaturkan dulu pola makannya, diaturkan dulu obat-obatannya, sehingga nantinya dia akan berpuasa dengan lebih aman. Jadi sebaiknya untuk pasien tersebut, saran saya sih jangan puasa dulu, tunggu gulanya bagus dulu. Gitu. Jadi dibatalkan dulu aja ya dok. Sebaiknya dok. Kalau misalnya dari kitanya dok sebagai dokter umum masuk IGD harus ada obat-obatnya dulu apa nggak dok? Nah kita harus evaluasi dok ya. Jadi untuk menangani suatu diabetes itu, pasien diabetes itu kita harus recall dulu food recallnya. Dia sebetulnya setiap hari makan apa aja sih? Ada yang salah nggak? Ada yang sangat tinggi nggak gulanya? Kemudian dia sebelumnya obatnya apa aja sih? Obatnya kita lihat nih. Kalau obatnya ada, dia teratur nggak minum obat. Jadi kita perbaikin dulu tuh cara makannya, cara obatnya, baru setelah itu kita berikan obat-obatan sesuai dengan kadar gulanya, dengan kadar fungsi ginjalnya dan lain-lain. Setelah itu kita lihat nanti monitornya, apabila pasiennya sudah baik gitu ya, gulanya sudah cenderung terkontrol, maka diperbolehkan lagi, kembalikan lagi ke puasanya. Ini kan dok tadi dikatakan bahwa pasien-pasien yang high risk for fasting kadang-kadang harus melakukan cek gula monitoring lebih sering. Perlu diketahui bahwa cek gula itu mengeluarkan darah sedikit dari tangan itu tidak membatalkan puasa. Jadi jadi jangan sampai saya nggak mau cek gula nanti takut batal gitu. Nah sejauh ini yang saya tahu tidak membatalkan puasa, jadi aman ya dok ya. Oh ini dok, ada yang nanya dok, ini kok saya penderita gula, kalau lagi puasa kok nafasnya kayak bau asem ya dok? Ada pengaruhnya nggak ya dok? Ya secara umum mau penderita gula atau nggak penderita gula napas mungkin ya bisa aja seperti itu. Cuma yang perlu dikhawatirkan adalah pada orang diabetes yang berpuasa dengan kadar gula sangat tinggi di atas 300 disertai dengan sesak napas, itu nanti ada yang khas pada napasnya, yaitu bau aroma buah. Bau aroma buah itu terjadi pada ketoasidosis. Nah itu yang perlu dikhawatirkan dok. Cuma kalau misalkan bau asam, bau mulut itu memang hal-hal yang biasa aja dok pada pada saat orang berpuasa, tergantung dari dia sebelumnya makan apa gitu, seperti itu. Bau keton, mungkin kalau KAD itu ada yang bilang bau keton, ada yang bilang bau buah segar. Pokoknya nanti napasnya berbaunya khas gitu. Siap dok. Berarti emang kalau misalnya nggak ada tanda-tanda sesek atau misalnya gula darahnya tidak terlalu tinggi, ya mungkin itu satu ya aman gitu. Mungkin yang agak mengganggu karena kita pakai masker ya dok. Jadi tercium sekali. Yes. Baik dok, alhamdulillah dok, ilmunya sangat bermanfaat. Insyaallah, mudah-mudahan dok. Buat teman-teman di puskesmas atau misalnya di klinik atau dokter-dokter lain ataupun masyarakat awam yang ikut mendengarkan juga insya Allah bermanfaat ya dok. Insya Allah. Baik dok, sebelum ditutup mungkin boleh tahu dok, dokter di
RSOP jadwalnya hari apa aja ya dok? Biar buat teman-teman yang mau konsul bisa datang langsung ke dokter dok. Ya, kebetulan saya di RSOP jadwalnya poliklinik setiap hari Rabu dan Kamis, yaitu pukul 2 sampai pukul 4. Oh, siap, dok. Nanti paling buat kalau ada pasien atau misalnya mau konsultasi khusus boleh ya dok langsung Ya, ke sana mangga. dok. Ya, siap. Atau misalkan kalau ini kan nanti ditayangkan di Instagram ya dan di YouTube. Kalau misalnya ada yang bertanya bisa tulis di komen. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya jawab. Siap dok. Nanti bikin ada sesi jawab-jawab komen berarti ya dok. Ya bisa. Mungkin segitu aja dok. Apakah ada kalimat penutupan dok dari dokter? Ya, jadi sebetulnya tema pada siang hari ini masih siang ya sambil ngabuburit. Puasa bagi penyandang diabetes. Ada dua sisi gitu. Pertama segi puasanya, yang satu segi diabetesnya. Puasa itu adalah salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebetulnya di balik puasa itu mengandung makna yang cukup luas, baik itu buat mind, body, and spirit gitu ya. Buat tubuh kita ini sebetulnya puasa ini dapat memberikan kesehatan yang baik gitu ya. Karena dalam 14 jam ini kita cenderung mengistirahatkan sistem pencernaan kita gitu. Yang setiap hari tanpa puasa pankreas memproduksi enzim, lambung memproduksi asam lambung yang tinggi gitu untuk mencerna makanan. Ini kita puasakan, kita istirahatkan untuk memberikan regulasi yang baik terhadap keseimbangan hormon dan enzim dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya puasa itu adalah menyehatkan. Namun, ada keadaan-keadaan di mana penyandang diabetes perlu persiapan khusus, perlu pemantauan khusus, supaya puasanya tetap menyehatkan. Karena apabila tidak dipersiapkan dengan khusus, maka penyandang diabetes dapat terjadi komplikasi karena puasanya. Dari antaranya yang tadi sudah disebutkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah jadi momentum kita dan penderita penyandang diabetes untuk bisa lebih sehat, untuk bisa tetap kuat menjalankan ibadahnya dan meningkatkan status kesehatannya. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan ngabuburit kali ini buat kita bisa lebih bermanfaat, bisa membuka wawasan. Saya sama Dr. Riki juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita saling bisa share ilmu lagi di lain kesempatan ya dok ya. Siap dok. Mungkin cukup sekian untuk sharing season kali ini. Saya Dr. Rifki dan Dr. Adan izin pamit untuk acara kali ini. Untuk mungkin kita bisa bertemu lagi untuk acara-acara sharing season ke depannya. Ya, nanti temanya kita carilah yang menarik gitu. Baik, dok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.